Salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung dalam channel ini. Nah, kali ini saya ingin memberi sedikit tanggapan mengenai komentar saudara Kristen dan Muslim dalam channel saya. Namun saya akan mengkhususkan salah satu komentar dari saudara Muslim. Jadi saya akan mulai dengan memberikan sedikit komentar singkat, tanggapan singkat bagi saudara-saudara yang Kristen. Saya sering membaca dan menemukan komentar-komentar saudara kita yang Kristen yang berkomentar dengan mengatakan bahwa janganlah mengurusi agama orang lain atau jangan mengurusi keyakinan orang lain dan sebagainya mengenai komentar-komentar yang berkaitan dengan hal itu. Untuk saudara Kristen, saya sebenarnya tidak ada masalah dengan agama yang lain, khususnya Islam. Bahkan video-video yang saya buat untuk mengomentari Al-Quran itu sudah saya pikir secara matang-matang bagaimana dampaknya nanti. Pasti banyak dari saudara Muslim yang marah karena kitab mereka Al-Quran dikomentari oleh orang yang tidak berasal dari kalangan mereka atau tidak berasal dari agama Islam sendiri. Dan itu sudah pasti terjadi dan sudah kelihatan di dalam komentar-komentar, di dalam kolom komentar bahkan ada yang menghujat dan mencaci maki. Oke, tidak jadi masalah dan silakan saja karena kolom komentarnya juga saya buka walaupun difilter oleh pihak YouTube. Itu artinya bahwa Muslim bebas memberikan komentar dan kalau ada komentar yang hilang atau yang tidak kelihatan, maka itu sebenarnya tidak saya hilangkan, melainkan itu difilter atau dipilih oleh pihak YouTube sendiri. Kemungkinan karena spam dan lain sebagainya. Dan kemungkinan lain saudara Muslim akan menganggap ini sebagai penistaan, yaitu mungkin saja, saya tidak tahu. Namun, hal yang harus kalian saudara Kristen garis bawahi adalah lebih dari 14 abad Kristen menerima serangan teologi tak berotak dari saudara kita yang Muslim dan Al-Quran yang sebenarnya tidak pernah diajarkan dalam iman Kristen sesuai dengan Alkitab. Dan sekalipun itu dijawab, serangan-serangan itu tetap dilontarkan hari lepas hari, bahkan dilontarkan waktu demi waktu. Bagi saya, sekarang saatnya kita menggali isi kitab mereka bukan untuk menjelekan, tetapi untuk mencari tahu mengapa sampai Muslim selalu senang memberikan serangan teologi tak berotak ini, yang tidak pernah diajarkan dalam iman Kristen sesuai Alkitab, atau juga Muslim khususnya para ustadz yang suka memelintir ayat-ayat Alkitab dalam dakwah mereka. Itu sebabnya dalam video saya lebih banyak bertanya mengapa sampai Al-Quran begini dan begitu. Dan juga saya mengkajinya dari sudut pandang Islam sendiri. Saya tidak mengkajinya dari sudut pandang Kristen. Sebabnya juga saya menggunakan tafsiran-tafsiran dari Islam sendiri. Bagi saya, memberikan jawaban tentang Alkitab saja tidak cukup, tapi kita harus juga menggali dari akar masalahnya, yaitu keyakinan mereka dalam Al-Quran. Mengapa sampai serangan teologi tak berotak ini selalu dilontarkan kepada kekristenan. Jadi bagi saudara-saudara Kristen yang tidak setuju dengan cara saya, tidak setuju dengan apa yang akan saya lakukan di video-video selanjutnya, saya rasa kalian boleh meninggalkan channel ini. Karena dalam channel ini kita berusaha untuk memberikan hal-hal yang jujur. Kita membahas secara objektif, membahas agama Islam dari pandangan Islam, membahas agama Kristen dari pandangan Kristen sendiri. Oke, jadi untuk kalian yang tidak setuju, saudara-saudara Kristen yang tidak setuju dengan apa yang akan saya lakukan, silahkan tinggalkan channel ini. Sekarang saya akan memberikan komentar bagi salah satu komentar dari saudara yang Muslim. Saya punya salah satu komentar dari Muslim yang ingin saya soroti untuk menanggapinya dan mengambil beberapa bagian penting di dalamnya. Mari kita lihat komentarnya. Bro, jujur saya menyimak semua videomu. Dirimu rasa-rasanya tidak pernah mencoba membaca isi Quran baik-baik dengan seksama sebagai bagian perbandingan dengan isi Alkitab. Miliaran pemeluk Islam di muka bumi ini dengan jutaan ilmuwan dan ahli terkemuka, satu pun tidak ada yang membantah isi konten Quran yang sangat bermakna dan
di dalamnya membawa ajaran yang logis bisa dipertanggungjawabkan serta bersifat universal. Saudara-saudara kita yang muslim selalu menjadi tolak ukur para ilmuwan dan uji sainsnya sebagai tolak ukur kebenaran untuk mengklaim Al-Quran sebagai kitab yang benar-benar dari Allah. Jadi menurut saudara-saudara muslim bahwa jika sebuah kitab sesuai dengan ilmu pengetahuan atau sains, maka itu benar-benar dari Allah. Saya mencermati bahwa pola pikir semacam ini berasal dari salah satu pendakwa terkenal yang diagung-agungkan oleh mereka, yaitu Zakir Naik. Mungkin juga ada ustadz-ustadz pendakwa-pendakwa Islam di Indonesia yang mengeluarkan klaim-klaim seperti ini untuk menguatkan iman percaya terhadap Al-Quran. Lalu hal ini mereka bandingkan dengan Alkitab, lalu mengutip ayat-ayat Alkitab tertentu untuk menyatakan bahwa Alkitab tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita, khususnya Muslim, harus percaya secara mentah-mentah tentang perkataan seperti itu, mengenai pemahaman bahwa jika kitab suci sesuai dengan sains, maka itu dari Tuhan? Apakah kita harus percaya secara mentah-mentah? Hal yang pertama yang ingin saya katakan adalah terima kasih untuk saudara muslim yang sudah memberikan komentar untuk mengajak saya membaca Al-Quran dengan baik dan seksama. Karena itu sedang saya lakukan untuk mencari tahu apa isi Al-Quran dan mengapa banyak sekali serangan teologi dari Al-Quran terhadap kekristenan dan Alkitab, khususnya Taurat dan Injil. Mengapa saya mengkhususkan Taurat dan Injil? Karena Al-Quran tidak mengenal kitab para nabi dan surat-surat rasul serta kitab wahyu. Menurut Al-Quran, Taurat dan Injil adalah sebuah buku gedebuk dari surga yang diturunkan kepada Musa dan Isa. Jadi Taurat untuk Musa, Injil untuk Isa. Seperti itu. Jadi bagi Al-Quran, di luar buku gedebuk ini atau Taurat dan Injil yang diturunkan dari surga bukanlah firman dari Allah. Jadi seharusnya Muslim tidak mengklaim Kidung Agung sebagai kitab nubuatan Muhammad. Karena sekalipun isinya bukan untuk Muhammad, tetapi Muslim sangat dilarang untuk menjadi orang bodoh dengan mengutip kitab Kidung Agung karena kitab itu bukanlah kitab Taurat ataupun kitab Injil. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk saran saudara Muslim kepada saya untuk mempelajari Al-Quran secara seksama, dan jangan khawatir karena itu sedang saya lakukan. Dan saya juga sedang berusaha untuk mendapatkan beberapa sumber Islam seperti Asbabun Nuzul Al-Quran, hadis sahih, dan sumber-sumber Islam lainnya yang sedang saya usahakan untuk saya dapatkan. Dan kita akan membukanya dalam channel ini satu persatu. Jadi jika kalian ingin membantu saya, berniat untuk membantu saya mendapatkan buku-buku seperti itu, kalian boleh menghubungi saya lewat IG saya, lewat Instagram saya. Itu pun kalau kalian bersedia untuk membantu, tetapi kalau tidak juga tidak jadi masalah, saya bisa usahakan sendiri. Hal yang kedua, bagi kekristenan, Alkitab itu bukanlah buku ilmu pengetahuan umum yang mengkhususkan dirinya untuk mengajari manusia tentang fisika, kimia, geografi, ataupun pengetahuan lainnya. Alkitab adalah ilham Allah yang menceritakan bagaimana Allah berprakarsa dalam dunia ini, memperkenalkan dirinya secara tidak langsung maupun secara langsung di dalam Yesus Kristus. Sehingga apabila Alkitab tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, itu adalah hal wajar baginya, bagi Alkitab sendiri. Jika Alkitab secara keseluruhan tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan modern dan itu dianggap sebagai hal yang tidak wajar, maka coba saya ingin bertanya kepada saudara-saudara yang Muslim, bagaimana Muslim bisa menjelaskan secara ilmu pengetahuan bagaimana Musa dapat membelah lautan, atau mengapa Yesus dapat meredakan angin ribut, badai topan ketika dia berlayar dengan murid-muridnya, atau bagaimana Yesus bisa berjalan di atas air. Ilmu pengetahuan apa yang akan menjelaskan hal-hal seperti ini, atau bagaimana sains menjelaskan tentang surga dan neraka.
Mungkin saudara-saudara muslim bisa menjelaskan hal itu sesuai dengan ilmu pengetahuan. Nah, jangan tanyakan kepada kami karena kami Kristen tidak pernah mengklaim bahwa kitab suci itu harus sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kami tidak pernah mengklaim hal seperti itu, dan kami tidak pernah mengklaim bahwa jika sesuai dengan kitab suci yang sesuai dengan ilmu pengetahuan itu berasal dari Allah. Tidak ada klaim itu dalam kekristenan. Namun anehnya di sini saya terkadang merasa bingung dengan cara berpikir muslim, mereka yang membuat tuduhan tapi mereka menyuruh agar kita yang memberikan bukti terhadap tuduhan mereka, padahal mereka yang menuduh kita. Ini sebenarnya pola pemikiran seperti apa? Saya kasih salah satu contoh, misalnya seperti tuduhan mereka bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Tapi anehnya mereka menyuruh kita, umat Kristen, untuk memberikan bukti bahwa di mana letak kitab Injil yang asli, atau mereka bilang bahwa Injil yang sekarang kita pegang adalah Injil yang palsu, tetapi mereka menyuruh kita untuk membuktikan di mana Injil yang asli. Itu kan pola pemikiran yang aneh. Jika kalian yang membuat klaim, jika kalian yang membuat satu tuduhan, maka kalian pula yang harus memberikan bukti, bukan sebaliknya orang yang kalian tuduh yang memberikan bukti. Karena ini adalah bentuk dari kecacatan berpikir, atau bahasa kasarnya ya kegoblokan seperti itu. Nah, hal yang ketiga menyangkut dengan ilmu pengetahuan modern yang diklaim muslim bahwa sesuai dengan Al-Quran, ada beberapa hal yang mereka anggap sesuai dengan Al-Quran, maka akan mereka tampilkan tanpa harus melihat hal-hal yang lain. Hal ini sama seperti yang mereka lakukan terhadap Alkitab juga. Jadi menurut mereka, jika salah satu ayat Alkitab tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, maka semua ayat Alkitab bukan berasal dari Tuhan. Atau hal lain yang biasa mereka lakukan adalah mengutip ayat Alkitab yang menurut mereka cocok untuk mendukung teologi Islam tanpa harus mengkajinya terlebih dahulu apakah itu menolong Islam dan Al-Quran ataukah akan menghantam kepala Islam dan Al-Quran sekeras mungkin di atas punuk unta. Mereka tidak pernah berpikir sampai di situ. Mungkin bagi Muslim bahwa itu yang penting sesuai dengan keimanan mereka terhadap Al-Quran. Jika memang Al-Quran sesuai dengan ilmu pengetahuan modern dan itu dianggap sebagai kitab suci dari Tuhan yang sangat benar, saya ingin bertanya beberapa hal kepada saudara-saudara Muslim, dan mungkin bisa kalian buktikan bahwa Tuhan yang menurunkan Al-Quran tidak salah mengucapkan firman-Nya tentang ciptaannya sendiri. Misalnya seperti Quran surah 96 tentang penciptaan manusia dari segumpal darah. Karena jika kita membuka tentang gumpalan darah atau segumpal darah ini, itu adalah darah yang tidak bisa membentuk kehidupan menjadi manusia. Quran surah 96 ayat 2. Nah, yang kedua ada dari Quran surah 14 ayat 33 dan 36 ayat 40 yang menyatakan bahwa matahari beredar pada garis edarannya yang menjadikan malam dan siang. Dengan kata lain, Quran surah ini ingin mengatakan bahwa mataharilah yang mengelilingi bumi, bukan sebaliknya bumi yang mengelilingi matahari. Mungkin saudara-saudara Muslim bisa jelaskan tentang hal ini jika menurut saudara Muslim bahwa kitab suci yang benar adalah kitab suci yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Jika sains menjadi tolak ukur untuk menentukan kebenaran kitab suci, mengapa kalian tidak percaya saja terhadap beriman saya terhadap buku fisika, buku kimia, dan sebagainya? Karena itu juga sains dan sudah dibuktikan kebenarannya. Bahkan itu sudah diajarkan oleh para ahli-ahli terkemuka. Kenapa kalian tidak percaya terhadap hal itu? Oh, mungkin karena buku-buku seperti itu tidak mengajarkan tentang kenikmatan surga. Mungkin ya, mungkin seperti itu. Tapi kan itu tetap sains. Hal yang keempat dan yang terakhir, ketika saya membaca komentar-komentar Muslim, saya berkesimpulan bahwa Muslim tidak pernah dan tidak akan pernah tahu bagaimana cara berpikir yang objektif,
memandang sesuatu dari sudut pandang hal itu. Bahkan pandangan-pandangan Muslim dalam kolom komentar itu sangat terdengar ngawur dan mengada-ngada. Kemungkinan yang penting bagi mereka adalah menyerang kekristenan. Itu sebabnya tidak heran apabila kita selalu menemukan komentar-komentar seperti Alkitab tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan atau sains, Tuhan berkolor, dan sebagainya, tanpa Muslim berdiri pada sisi pemikiran yang tepat di mana serangan mereka itu ditujukan. Saya rasa mungkin, ini hanya kemungkinan, menjadi Muslim itu bukan perkara apakah yang kita percaya itu benar atau tidak dalam pandangan Allah, tetapi perkara bagaimana kita mengintimidasi keyakinan orang lain supaya keyakinan kita menjadi benar. Tapi sayangnya, jika hal itu benar, kekristenan sudah kebal dengan intimidasi tersebut. Karena bagi kekristenan, membuat seseorang menjadi beriman kepada Allah adalah ketika iman itu dapat dijawab oleh Alkitab. Dan Alkitab sudah membuktikan hal itu selama lebih dari 2000 tahun. Kekristenan tidak akan mengintimidasi seseorang atau orang lain untuk percaya kepada Kristus. Karena itu haknya sendiri, kita hanya memberitakan. Kekristenan tidak pernah akan melakukan hal itu yang sudah dilakukan oleh Muhammad dan pengikutnya pada abad ke-7 dan mungkin sampai sekarang masih sama seperti yang mereka lakukan. Jadi itu beberapa poin yang ingin saya sampaikan dan tanggapi komentar dari saudara Kristen dan Muslim. Jadi khususnya bagi saudara-saudaraku Muslim, berpikirlah dengan jernih, gunakan akal sehat sebelum kalian menjerumuskan diri kalian dalam pemikiran yang tidak sehat. Untuk saudara-saudara yang Kristen khususnya, saya sudah mengingatkan berulang kali bahwa jika kalian tidak senang dengan apa yang saya lakukan dalam channel ini, kalian boleh meninggalkan channel ini. Oke? Dan saya akan tetap melakukan hal itu jika para ustadz masih berkomentar tentang Alkitab.